Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Isamaizar dengan NIM 137 ingin mempresentasikan artikel ilmiah hasil studi kasus problematika individu dan kelompok pada proses pembelajaran di SDN Banjarsari. Penelitian ini mendeskripsikan tentang problematika individu dan kelompok pada proses pembelajaran di SDN Banjarsari, Pacitan. Penelitian bertujuan untuk alasan penyebab siswa melakukannya. Pendekatan yang dilakukan guru, siswa, dan orang tua untuk mengatasinya dan bagaimana dampak atau hasil setelah dilakukan upaya atau pendekatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 4 di SDN dan Kepala Sekolah SDN Banjarsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang ada adalah ketertinggalan pemahaman terkait materi yang diajarkan, dan hal tersebut disebabkan karena kurangnya semangat anak karena efek dari pandemi COVID-19. Hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan kekeluargaan serta melakukan pendekatan tutor sebaya sendiri dengan cara memberikan waktu pelajaran lebih untuk anak-anak terpilih yang akan diberikan kepercayaan oleh guru kelas. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan proses pemahaman siswa melalui sesama siswa dengan upaya yang dilakukan sekolah dengan cara membangkitkan kebersamaan dengan kegiatan kerja bakti dan pengenalan lingkungan. Permasalahan tentang perilaku problematika individu dan di kalangan anak perlu mendapat perhatian khusus. Kaum pelajar yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak kemajuan bangsa juga tak luput dari berbagai konflik dan permasalahan. Berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas berkaitan dengan perilaku problematika individu dan kelompok. Perilaku bermasalah pada anak usia SD atau MI perlu pendekatan untuk memecahkannya. Utamanya adalah peran penting guru. Secara umum, guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif supaya pelaksanaan pengembangan pendidikan moral dan karakter dapat berlangsung optimal. Sebagai figur penentu keberhasilan, Mulyasa 2016 T210 menjelaskan bahwa guru dapat menerapkan beberapa variasi mode seperti penugasan, pembiasaan, pelatihan, pembelajaran, pengarahan, dan keteladanan. Selain guru, orang tua juga memiliki tanggung jawab besar terhadap tumbuh kembang anak karena pendidikan awal termasuk pembinaan karakter dimulai dari keluarga. Seperti hasil penelitian Kusumaningrum dan Sulasminten 2014 bahwa kendala yang muncul dalam membentuk karakter kepemimpinan pada peserta didik adalah faktor keluarga, yaitu kurang mendapat perhatian dari orang tua, dan faktor lingkungan, yaitu peserta didik sulit bersosialisasi dengan temannya serta rasa kesadaran diri rendah. Mengacu pada permasalahan di atas, maka penting dikaji lebih lanjut melalui studi lapangan tentang perilaku menyimpang dan penanganannya pada siswa usia SD atau MI. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini berdasarkan studi kasus dan dilakukan di SDN Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan atau Kabupaten Pacitan. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SDN Banjarsari. Metode pengumpulan dan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data berupa wawancara dengan siswa, guru, dan kepala sekolah.
Hasil dan pembahasan dari penelitian sebagai berikut. A. Jenis problematika individu dan kelompok siswa SDN Banjarsari. Kepala sekolah. Dari sumber 1 mengatakan bahwa perilaku problematika individu dan kelompok pada siswa adalah ketertinggalan pemahaman terkait materi yang diajarkan akibat dari pandemi yang terjadi 2 tahun ini, memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemampuan berpikir. 2. Guru dari narasumber 2 pada siswa kelas 4 yang seharusnya mampu menerima dan mengolah materi sesuai dengan porsinya, akan tetapi masih terpaku pada kemampuan berpikir di saat mereka masih berada di kelas 2. Hal ini merupakan salah satu permasalahan sulit yang dihadapi guru saat ini. Beberapa kasus yang terjadi antara lain kesulitan belajar seperti membaca, menulis, dan memahami materi. Anak yang kurang percaya diri atau minder, dan masalah perilaku yakni sopan santun kurang. B. Penyebab siswa memiliki perilaku bermasalah dalam individu dan kelompok siswa SDN Banjarsari. Berikut ini adalah hasil wawancara narasumber. 1. Kepala sekolah. Permasalahan yang akhir-akhir ini muncul adalah adanya suatu kurangnya semangat anak karena efek dari pandemi COVID-19. Karena kebanyakan ketika daring, anak-anak bergantung pada orang tua atau mungkin saudara. Itu bisa kelihatan pada saat anak itu masuk dan diberikan materi atau permasalahan yang sama, maka kenyataannya berbeda dengan apa yang dikerjakan saat daring. Otomatis membuat suatu lembaga notaben ada kepala sekolah, guru, pengajar, perlu adanya pengajaran yang mengulang. Jadi perlu adanya motivasi kuat dari guru kelas untuk membangkitkan semangat dan memberikan motivasi pada individu. Akibat dari dampak pandemi ini dibutuhkan proses pembelajaran dari awal, kerja sama dengan orang tua, dan beberapa pendekatan atau treatment. 2. Guru dari narasumber 2. Keterlambatan berpikir anak disebabkan karena dampak dari pandemi COVID-19. Karena selama 2 tahun anak hanya berada di rumah dan melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan sistem jarak jauh atau daring, sehingga pemahaman penguasaan materi pada anak sangat kurang. Minat anak dalam belajar sangat rendah dikarenakan banyak pengaruh lingkungan seperti aktivitas bermain, kegiatan-kegiatan yang akan mengalihkan minat anak dalam belajar. Pendekatan untuk mengatasi problematika individu dan kelompok siswa SDN Banjarsari. 1. Kepala sekolah. Penanganan yang dilakukan guru adalah melalui pendekatan kekeluargaan. Semua warga sekolah dianggap keluarga sehingga anak tidak merasa asing dan anak merasa diayomi. Jadi upaya sekolah dengan cara membangkitkan kebersamaan dengan kegiatan kerja bakti dan pengenalan lingkungan. 2. Guru. Untuk pendekatan tutor sebaya sendiri adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memberikan waktu pelajaran lebih untuk anak-anak terpilih yang akan diberikan kepercayaan oleh guru kelas. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan proses pemahaman siswa melalui sesama siswa. Dampak setelah dilakukan upaya atau pendekatan untuk mengatasi problematika individu dan kelompok siswa SDN Banjarsari, anak mulai pulih kembali dibuktikan dengan mengikutinya kegiatan melukis di Pancar Dor dalam rangka sambutan SBY. Semangat anak setelah 2 tahun padam akhirnya menyala kembali. Antusias peserta didik sangat tinggi untuk kembali melakukan aktivitas dan kegiatan di sekolah. Berdasarkan hasil analisis data, maka disimpulkan dari penelitian melalui studi kasus ini adalah 1. Siswa SD atau MI cenderung menunjukkan perilaku problematika individu dan kelompok dalam bentuk kurangnya semangat dan minat belajar siswa. 2. Penyebabnya adalah efek dari pandemi COVID-19 yang 2 tahun telah mengancam kelangsungan hidup. 3. Pendekatan guru untuk mengatasinya adalah melalui pendekatan yang dilakukan adalah secara kekeluargaan. Semua warga sekolah dianggap keluarga sehingga anak tidak merasa asing dan anak merasa diayomi, dianggap keluarga sendiri. Jadi upaya sekolah
dengan cara mengingatkan bersama dengan kegiatan kerja bakti dan pengenalan lingkungan. Upaya mengurangi atau memperbaiki lingkungan bermasalah pada siswa adalah dengan cara bersekolah dan lembaga berupaya dan selalu introspeksi melalui pengalaman sehingga memperbaiki apa yang kurang dalam mengembangkan kembali pendekatan-pendekatan. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.